Nasib dana ex-PNPM MP 8,5 miliar rupiah. Program PNPM berakhir Desember tahun 2015. Pasca closing program tersebut sumber dana UEP dari UPK PNPM MP sudah terjadi pembekuan terhadap rekening UPK tetapi dalam perjalanan Bank NTT Rotendao melakukan pencairan. Kepala Cabang Bank NTT Rotendao Sandri Baralai, mengakui pencairan dana ex-PNPM dan memastikan sudah memenuhi administrasi berupa spesimen dan rekomendasi serta memenuhi mekanisme dan sesuai SOP internal. Menurut Philadelphia Fiah mantan tenaga ahli bidang pengembangan ekonomi desa program PNPM Mandiri Kabupaten Rotendao. Dana ex-UPK PNPM MP yang telah mengalami closing program pada bulan Desember tahun 2015 tidak dapat dilakukan proses pencairan. Tapi dalam perjalanan tahun 2017 ada pencairan uang yang terjadi antara pihak Bank NTT dan UPK. Proses pencairan pun mengacu pada proposal usulan kelompok UEP atau SPP tetapi karena faktanya dana itu sudah dibekukan maka tidak pernah ada lagi proposal pengajuan dari kelompok-kelompok maupun SPP. UPK Kecamatan Soleman Seli. Closing program tahun 2015 dan sudah ada pemblokiran dana. Namun karena atas permintaan Kadis BPMD selaku UPK tetap melakukan pencairan. Untuk melakukan pencairan dana tersebut dirinya diperkuat dengan rekomendasi dari Kadis BPMD. Proses pencairan seharusnya yang turut menandatangani adalah dirinya sebagai Ketua UPK. Nirmala A. Ledoh, sebagai Bendahara dan Jacob Z. Logo selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD. Namun karena dua lainnya berada di Kota Kupang. Pihak BPMD keluarkan surat rekomendasi untuk mewakili, guna pencairan bisa dilakukan. Terkait dana ini, Soleman Seli, sudah dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Rotendao untuk dimintai keterangan pada tahun 2019. Kepala Dinas PMD Kabupaten Rotendao, Yems MK Terik, SH. Pencairan dana SPP PNPM MP tahun 2017. Sampai saat ini Bank NTT belum bisa meyakini dan menunjukkan selembar kertas yang dapat dijadikan dasar bahwa dana itu sudah dicairkan. Pihak Inspektorat Kabupaten Rotendao mengakui telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua UPK atas dasar permintaan Dinas BPMD melalui Bupati Rotendao. Mengenai laporan hasil pemeriksaan khusus UEP dan SPP ex-PNPM MP tahun anggaran 2014 sampai dengan 2019 telah diterima pihak Dinas PMD Kabupaten Rotendao tanggal 27 Mei tahun 2020. Sehubungan dengan LKPJ Bupati tahun 2019 menjadi salah satu masalah yang muncul dalam pembahasan Pansus LKPJ. Hingga batas waktu akhir agenda kerja Pansus DPRD Kabupaten Rotendao terhadap pembahasan LKPJ Bupati. Mengenai dana ini belum terdapat titik terang karena tidak pernah dihadiri oleh OPD terkait. Hal ini menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Paulus Henuk, SH. Pansus DPRD memandang penting untuk diketahui dalam pengelolaan keuangan secara transparan agar ke depan tidak terjadi masalah hukum. Rupiah itu, tentu saja DPRD harus mengetahuinya. Posisi uang itu sekarang itu ada di mana? Karena informasi yang beredar bahwa dana ini sudah dibekukan di sekitar akhir 2015. Artinya sudah kurang lebih 5 tahun. Uang itu kalau mengendap di rekening, dana miliaran rupiah itu harusnya ada pendapatan bunga. Tapi sampai hari ini di dalam APBD kebetulan dari anggaran 2020 tidak muncul anggaran itu. Nah, sehingga kami berkepentingan melalui Pansus untuk mengetahui keberadaan uang itu, termasuk dengan pendapatan bunga yang sudah lebih kurang 5 tahun ini. Nah, itu hanya dapat bisa kita peroleh dengan baik, datanya bisa akurat, kalau pemerintah bisa menyerahkan ke Pansus dokumen-dokumen antara lain posisi rekening koran per 1 Januari 2019 sampai dengan posisi 31 Desember 2019. Sehingga lalu lintas uang keluar masuk ke dan keluar dari rekening Pemda itu, baik yang ada di Bank NTT, yang ada di Bank BRI maupun Bank BNI, bisa kita telusuri dengan baik. Nah, ada juga yang terkait dengan buku kas umum.
yang diminta juga oleh Pansus itu sebenarnya ada korelasinya dengan rekening koran, supaya kita tahu persis sebenarnya lalu lintas uang kita. Ini semua kita butuhkan untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah, karena tanpa transparansi pengelolaan keuangan daerah maka tentu saja kita bisa di kemudian hari berkendala atau bisa terdampak masalah hukum. Nah, demikian dilaporkan oleh wartawan penaemas.com Archimes Molle dari Rotendao NTT.